Shalom, pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama dan seluruh umat Kristen dimanapun saudara berada. Bertemu dengan kami kembali, Mimbar Kristen Kementerian Agama edisi hari Minggu tanggal 27 September tahun 2020. Dalam situasi pembatasan sosial berskala besar, kami tetap bersemangat untuk melayani saudara pada hari Minggu ini bersama dengan Sinode Gereja Masihi Injili Timor, GEMIT, dan saksikanlah, ikutilah. Mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Maha Besar Bapa di sorga, Bapa dalam nama Kristus, kami persekutuan umat-Mu akan mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon Tuhan berikan kami kuasa-Mu, lingkupi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami bukan saja mengerti akan firman-Mu, tapi terutama Tuhan, kami boleh melakukannya dalam hidup kami tiap-tiap hari. Sehingga hidup kami bertumbuh dalam firman-Mu. Dan kami menjalani hidup sesuai kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, bacaan Alkitab yang akan kita renungkan bersama terambil dari Kejadian pasal 31 ayat 37
hingga ayat yang ke-57. Kejadian pasal 41 ayat 37 hingga ayat 57. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya kepada Yusuf pakaian dari kain halus dan digantungkannya kain emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Paaneah, serta memberikan Asnat, anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf menjadi sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, "Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku." Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, "Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku." Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan, dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebatlah kelaparan di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Demikian sabda Tuhan. Yesus berkata, "Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Tema khotbah yang akan kita renungkan saat ini adalah berhikmat menghadapi masa sulit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sejarah manusia selalu menunjukkan bahwa terdapat saat di mana krisis mengancam kehidupan manusia. Kita sekarang berada dalam krisis hebat karena COVID, dan Alkitab sudah meramalkan juga jauh sebelumnya dalam pengkhotbah pasal 3 bahwa hidup manusia akan diselang-seling oleh kebahagiaan dan kesukaran. Segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Ada saat tertawa, ada saat menangis, ada waktu meratap, juga ada waktu untuk menari. Sebaik apapun manusia mengelola hidupnya,
dengan segala kreativitas dan inovasinya, manusia tetap akan menghadapi masa-masa sulit itu. Kalau ia sekarang mengalami masa-masa tertawa, pengkhotbah mengingatkan bahwa akan ada masa sulit yang akan ia hadapi. Demikian pula sebaliknya. Saat ia tertawa, pengkhotbah mengingatkan bahwa akan ada masa-masa sukar yang akan ia hadapi. Lalu bagaimana, saudara, cara kita menghadapi situasi sulit yang kita alami sekarang dalam bentuk COVID, atau juga situasi sulit lainnya yang akan kita hadapi dalam hidup ini? Belajar dari cerita Yusuf, kita peroleh beberapa hal penting yang bisa kita pelajari. Pertama, saudara, bahwa krisis tidak boleh hanya dipandang dari sisi negatifnya atau sisi buruknya. Seringkali kita selalu berpikir atau melihat krisis itu dari hal-hal yang menghancurkan, hal-hal yang mengancam kehidupan kita. Hari ini, saudara, kita belajar dari cerita Yusuf bahwa tidak selalu krisis itu menghancurkan manusia. Dalam cerita ini, krisis justru membawa Yusuf dari lubang pembuangan oleh saudara-saudaranya kepada posisi penting di istana. Krisis justru membawa Yusuf dari posisi seorang narapidana di penjara menjadi orang penting nomor 2 setelah Firaun. Dan ini menolong kita yang mengalami krisis untuk percaya bahwa dalam segala dimensi negatifnya, dalam kekuasaan dan pertolongan Tuhan, seseorang bisa berpindah dari posisi-posisi seperti narapidana ke posisi-posisi penting seperti istana. Allah sekali lagi bisa mengangkat kita dari lubang krisis ke dalam hal-hal yang lebih baik dalam hidup kita kalau Ia berkehendak. Yang kedua, saudara, dalam cerita Yusuf kita belajar bahwa Tuhan menggunakan krisis yang dialami Yusuf selama 13 tahun supaya dia menjadi krisis solver. Tuhan menggunakan masa krisis dalam hidup Yusuf supaya dia mampu memberi solusi bagi krisis yang dialami oleh bangsa Mesir. Kita semua tahu cerita Yusuf. Dia dijual oleh saudara-saudaranya, ya, dibuang dulu ke lubang, kemudian dia dijual ke orang Midian, lalu menjadi budak di rumah Potifar, lalu menjadi narapidana. Alkitab mengatakan 13 tahun ia mengalami kesengsaraan dalam hidup. Tapi Allah menggunakan krisis ini untuk memberi pelajaran kepada kita dan Yusuf bahwa Allah mengizinkan hal-hal sulit dalam hidup kita. Allah mengizinkan krisis terjadi dalam hidup Yusuf supaya dia bisa menjadi orang yang memberi jawab terhadap krisis dan mengantisipasi krisis yang akan ia alami. Dan kita belajar dari bacaan ini, Yusuf memberi solusi 14 tahun untuk mengatasi krisis yang dialami oleh bangsa Mesir. Yang ketiga, saudara, dari cerita Yusuf kita belajar bahwa krisis tidak boleh menyebabkan orang percaya kehilangan visi. Penjara tidak boleh membuat orang-orang percaya kehilangan visi. Posisi sebagai narapidana tidak boleh membuat orang-orang percaya kehilangan visi. Status sebagai budak tidak boleh membuat kita kehilangan visi. Ketika Firaun bermimpi, dipanggillah Yusuf dari penjara. Tolong artikan apa visimu bagi masalah ini. Lalu Yusuf dengan pertolongan Tuhan, sekali lagi meskipun statusnya sebagai seorang narapidana, memberi visi yang sangat cemerlang bagi masalah yang dialami oleh bangsa Mesir. 7 tahun dan kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Dan apa yang Yusuf buat menunjukkan betapa kuatnya visinya meskipun ia ada dalam status sebagai narapidana. Saudara, banyak orang percaya kehilangan visi. Banyak orang mereka kehilangan pandangan masa depan hanya ketika krisis menghantam dan mendera hidup mereka. Hari ini kita belajar dari Yusuf bahwa status sebagai narapidana, status sebagai orang-orang yang mengalami krisis COVID yang kita alami, ya, tidak boleh menghilangkan cara pandang kita terhadap masa depan. Kenapa? Karena Allah berkata, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan sia-sia. Poin keempat, saudara, yang bisa kita pelajari dari bacaan kita. Cerita Yusuf juga mengajarkan bahwa memiliki visi saja tidak cukup. Setelah Yusuf tahu apa visinya untuk 14 tahun ke depan, Yusuf juga merinci tindakan-tindakan apa yang harus ia lakukan untuk menerjemahkan visi itu dalam bentuk langkah-langkah konkret yang harus diambil oleh bangsa Mesir. Dan Firaun dalam cerita kita menuruti apa yang diambil oleh Yusuf untuk menghindari krisis yang mungkin terjadi saat 7 tahun kelaparan. Saudara, ini penting
Oleh karena dalam kenyataan kita, terlalu sering kita baru menghadapi krisis, manakala krisis datang menghantam kita. Dan ketika krisis sudah terjadi, Yusuf menolong kita untuk mengambil langkah antisipasi. Ya. Sebelum krisis datang, sudah harus ada langkah-langkah antisipasi yang kita ambil. Ya. Supaya ketika krisis itu datang menerima kita, ya, kita sudah siap menghadapinya. Kenapa pertimbangan antisipasi ini penting, saudara? Oleh karena dalam kenyataan kita, ya, biaya untuk menghadapi krisis itu selalu lebih besar daripada biaya untuk menghadapi krisis. Lebih baik kita mencegah krisis datang, ya, daripada kita menunggu dia datang, baru kita mengeluarkan banyak biaya untuk menghadapi krisis. Ya. Dan itu pengalaman kita setiap hari. Dan yang terakhir, saudara, ya, narasi Yusuf juga menunjukkan kepada kita, ya, berkaitan dengan COVID yang kita alami. Ya. Banyak orang menjadi miskin, banyak orang menjadi lapar, banyak orang menjadi susah. Cerita Yusuf menolong kita untuk mengerti bahwa dalam sejarah dunia pernah ada waktu di mana 7 tahun orang tanpa makanan, 7 tahun orang tanpa produksi, pertanian tidak menghasilkan, sistem ekonomi tidak berjalan. Tapi masalah yang dihadapi Yusuf dan kawan-kawan di Mesir waktu itu ialah kemampuan mereka untuk mengelola krisis. Itu sebabnya 7 tahun kelaparan itu tidak menghantam mereka. Kenapa? Karena mereka punya cara untuk mengantisipasi. Saudara, saya berkeyakinan, kalau kita belajar dari Yusuf, maka seharusnya dunia tidak akan kelaparan, meskipun dunia dihantam COVID. Kenapa? Karena kita belum 7 tahun seperti Yusuf. Yusuf sudah 7 tahun, tapi mereka bisa mengatasinya. Tidak ada orang kelaparan, makanan tersedia. Bagaimana dengan kita, baru mengalami belum setahun, ya, dampak COVID kepada dunia begitu besar. Maka masalah di sini, saudara, bukanlah masalah krisis, tapi masalah manajemen krisis. Bagaimana kita mengelola, ya, mengatur manajemen hidup, ya, manajemen pendapatan, manajemen pengeluaran. Negara juga perlu mengatur manajemennya dengan baik, ya. Sehingga kalau Yusuf bisa mengatasi krisis selama 7 tahun, maka saya kira bangsa kita, gereja kita, masyarakat kita juga akan mampu menghadapi krisis yang dialami sekarang ini dan entah kapan dia akan berlangsung COVID yang kita alami ini. Nah, saudara, itulah beberapa hal yang bisa kita belajar dari cerita Yusuf saat ini, dan kiranya masing-masing kita, ya, dengan berpedoman pada cerita Yusuf ini boleh mempersiapkan diri untuk tetap berhikmat di dalam masa-masa krisis yang kita alami. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, mari kita bersyafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami bawa kepadamu ya Tuhan, ya Allah kami, sebab oleh rahmat-Mu yang begitu besar, Engkau boleh menuntun dan menyertai kehidupan kami semua di tempat masing-masing, dalam seluruh aktivitas dan perjuangan hidup kami. Kini di tengah-tengah persekutuan ini ya Bapa, sebagai bangsa yang Engkau pilih, kami bersama-sama bersatu hati. Kami mau berdoa bagi situasi bangsa dan negara kami. Ketika kami ada dalam situasi pandemi COVID-19 yang akhir-akhir ini menjadi beban dan pergumulan hidup kami berdoa kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan menolong, menyertai dan memberkati kami, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pemerintah semuanya dapat berjalan dengan baik, dan negeri kami, bangsa dan negara kami dapat diselamatkan melewati situasi pandemi ini. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami, para pemimpin-pemimpin kami, dari pemerintah pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan kiranya menolong, menyertai, dan memberkati para abdi-abdi-Mu. Di tengah-tengah persekutuan ini secara khusus kami berdoa bagi Kementerian Agama dan seluruh program pelayanan yang berlangsung, khususnya pada Dirjen Bimas Kristen dalam mengemban tugas dan pelayanan
di tengah-tengah seluruh umat Kristen di wilayah Republik Indonesia. Kami percaya ya Tuhan, bahwa melalui seluruh karya dan pelayanan abdi-abdi-Mu, nama Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Pagi ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa bagi seluruh umat beragama. Tuhan berkenan menolong, menyertai, dan memberkati, sehingga terjadi sukacita di negeri yang kami cintai ini, dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa bagi seluruh umat Tuhan yang ada dalam pergumulan, dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tuhan kiranya memberkati segenap hamba-hamba-Mu. Ini doa dan harapan kami, ya Tuhan. Biarlah firman kebenaran-Mu yang telah ditaburkan oleh abdi-Mu benar-benar menjadi benih yang subur, dapat tumbuh dan berkembang, dan menghasilkan buah-buah di tengah-tengah kehidupan kami. Ini doa dan harapan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang dan berdoa. Amin. Pergilah dengan selamat, jalanilah hidupmu di masa krisis dengan kekuatan dan berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara-saudari sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya, saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya. I'm free in Jesus' name. You know that I'm free. I'm free to live and to proclaim. Well, I've got the joy, inside of me. I'm free in Jesus' name. You know that I'm saved. I'm saved by the blood of the Lamb. You know that I'm saved. I'm saved by the great I am. No more sin. I'm born again. I'm saved by the blood of the Lamb. You know
know that I'm free. I'm free. I'm free in Jesus' name. You know that I'm free. I'm free to living to proclaim. Well, I've got the joy inside of me. I'm free. I'm free in Jesus' name. I'm just bubbling over because I'm free. I'm free. I'm free. I'm free. I'm free in Jesus' name. You know that I'm free. I'm free. I'm free. I'm free to living to proclaim. Well, I've got the joy. I've got the joy inside of me. inside of Well, me. I've got the joy. I've got the joy inside of me. inside of me. Yes, I'm free. I'm free. I'm free. I'm free. I'm free in Jesus' name. Pelayanan Mimbar Kristen Kementerian Agama edisi hari Minggu tanggal 27 September tahun 2020 telah selesai dilaksanakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yahya Milu STH, Ketua BPP Pendidikan Sinode Gemit, dan juga puji-pujian dari Gereja Gemit dan rekan-rekan kami dari Bidang Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam pelayanan ini, kami tetap mengajak saudara untuk tetap berpengharapan dan setia kepada Tuhan. Dalam pembatasan sosial berskala besar, mari kita terapkan protokol kesehatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila saudara tidak punya kepentingan untuk keluar rumah, tetap tinggal di dalam rumah, stay at home. Serta apabila saudara terpaksa keluar rumah, tetap patuhi protokol kesehatan. Gunakan masker. Ketika saudara berada di luar rumah dan saat saudara berkendara, serta menjaga jarak dengan orang lain, dan tetap terus mencuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun ataupun hand sanitizer. Atas nama tim Mimbar Kristen mengucapkan terima kasih atas partisipasi, dan tetap saudara kunjungi website kami, Instagram kami, dan YouTube kami. Komentar saudara, subscribe saudara, menjadi semangat buat kami. Nantikan Mimbar Kristen edisi hari Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati.